Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Andini, mahasiswi dari Universitas Bina Sarana Informatika Ciledug, Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Manajemen dari kelas 642C12 dengan NIM 642325558. Di video kali ini saya akan meresensi buku Filosofis Teras karya Henry Manampiring untuk tugas mata kuliah Karakter Building pertemuan 4. Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring adalah buku yang diterbitkan pada tahun 2019 dan diterbitkan di penerbit Buku Kompas dengan 320 halaman. Buku Filosofi Teras adalah salah satu buku yang cukup populer di kalangan para pembaca Indonesia, terutama di kalangan anak muda atau Gen Z. Buku ini merupakan hasil dari pengalaman dan penelitian penulis tentang filsafat Stoa atau Stoicisme. Filsafat yang berasal dari Yunani kuno ini bisa membantu kita untuk menghadapi emosi yang negatif dan juga mental yang tangguh untuk menghadapi naik turunnya kehidupan. Tujuan buku ini adalah untuk memperkenalkan Stoicisme kepada pembaca dan memberikan panduan praktis tentang bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Penulis membuka tulisannya dengan memberitahu pembaca awal mula dia tertarik untuk mempelajari filsafat, yaitu karena dia pernah didiagnosis menderita Major Depressive Disorder atau depresi pada tahun 2017. Beliau merespon semua persoalan dengan kemarahan. Kemarahan terus muncul dari waktu ke waktu hingga menurutnya sudah mengganggu dirinya sendiri, dan bukan hanya mengganggu dirinya sendiri, keamarahan tersebut juga mengganggu orang-orang di sekitarnya. Pada saat menjalani proses atau masa pengobatan, beliau menemukan sebuah buku yang berjudul How to be a Stoic, karya Massimo Pigliucci yang berisikan ajaran Stoicisme atau filsafat Stoa. Setelah mempelajari dan mempraktekkan filosofi tersebut, karakternya mulai berubah. Dia dapat mengendalikan emosi yang dimilikinya, tidak mudah marah, dan merasa hidupnya lebih tentram. Bahkan hubungan sosialnya pun lebih stabil. Penulis merasa bukan hanya dirinya yang sering merasakan kekhawatiran ataupun stres, melainkan orang-orang di sekitarnya pun banyak yang mengalami hal yang sama. Karena dia berhasil menerapkan filosofi Stoa atau Stoicisme, dengan ini dia menulis buku dan ingin berbagi kepada orang lain dengan harapan pembaca dapat memperoleh hidup yang lebih tenang. Penulis juga menjelaskan bahwa Stoicisme bukanlah sebuah agama atau doktrin, melainkan sebuah cara pandang dan sikap hidup yang rasional, realistis, dan humanis. Filosofi teras ini merupakan ideologi yang sudah berusia lebih dari 2000 tahun, tetapi penulis menjelaskan filosofi yang sudah tua ini dengan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial atau generasi Gen Z dan digambarkan dengan analogi yang real di kehidupan sehari-hari. Hal yang menarik dari filosofi teras ini adalah tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Filosofi teras ini tidak hanya berisi pandangan Henry Manampiring, melainkan juga mengutip perkataan filsuf Yunani dan menyertakan beberapa penelitian sehingga rasa keilmiahannya masih terjaga. Berikut beberapa kutipan yang terdapat di dalam buku Ketika Filosofi orang-orang Teras yang cukup mengalihkan menarik perhatian mereka saya. dari pilihan rasional sendiri ke hal-hal di luar kendali mereka, atau berusaha menghindari hal-hal yang dikendalikan pihak lain, mereka akan merasa terganggu, ketakutan, dan tidak stabil. Manusia tidak memiliki kuasa untuk memiliki apapun yang dia mau, tetapi dia memiliki kuasa untuk tidak mengingini apa yang dia belum miliki, dan gembira memaksimalkan apa yang dia terima. Kamu akan melupakan segalanya, dan akan ada saatnya semua orang melupakanmu. Selalu renungkan bahwa akhirnya kamu tidak akan menjadi siapa-siapa dan lenyap dari bumi.
Jika kamu berusaha hati karena hal eksternal, perasaan susah itu tidak datang dari hal tersebut, tetapi oleh pikiran atau persepsimu sendiri. Dan kamu memiliki kekuatan untuk mengubah pikiran dan persepsimu kapanpun juga. Kendali kita, ada hal-hal yang tidak berada di bawah kendali atau tidak tergantung pada kita. Dan ada salah satu kutipan yang saya jadikan pelajaran hidup yang berbunyi, some things are up to us, some things are not up to us. Yang artinya ada hal-hal yang berada di bawah kendali kita dan ada hal-hal yang tidak berada di bawah kendali kita. Prinsip ini dalam buku Filosofi Teras disebut dikotomi kendali. Dari kutipan tersebut, salah satu pelajaran sikap mental yang dapat saya pelajari dari buku ini adalah sanggup menerima hal-hal yang tidak berada dari kendali kita. Karena apabila hidup hanya berfokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, maka kita akan bahagia. Namun, apabila hidup hanya berfokus pada hal-hal yang tidak berada dalam kendali kita, maka itulah penyebab kita tidak bahagia. Berikut video yang dapat saya persembahkan. Mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.